Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proyek UAS atau tugas akhir kami di semester 8, khususnya pada mata kuliah Enterprise Resource Planning. Kami akan membahas mengenai implementasi Enterprise Resource Planning pada Indofood menggunakan software Odoo di modul CRM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Alicia Mariska. Saya di sini bersama teman-teman saya yang lain, tapi untuk pembahasan atau penjelasan di awal, saya sendiri yang akan langsung menjelaskannya. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan yang besar yang bergerak di bidang pangan di Indonesia. PT Indofood juga merupakan salah satu perusahaan yang telah cukup lama memproduksi mie instan dan telah memperoleh pengakuan dari pasar nasional maupun internasional. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam modul CRM, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih CRM itu. Nah, CRM atau sering disebut dengan Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Di dalam CRM sendiri ada 3 konsep penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meningkatkan pelanggan. Yang kedua, mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan. Ketiga konsep tersebut mengacu bagaimana cara agar kita selalu mendapatkan atau memperoleh pelanggan yang baru, sehingga bagaimana cara juga kita bisa meningkatkan hubungan kepada customer agar mereka bisa selalu merasa puas terhadap layanan yang kita berikan, sehingga mereka bisa menjalin hubungan yang jangka panjang. Melalui CRM ini, suatu perusahaan dapat memiliki cara yang lebih baik dalam memahami pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih tanggap atas kebutuhan pelanggan. Kemungkinan besar perusahaan bisa mengkombinasikan kebijakan perusahaan, proses, serta strategi yang akan digunakan nanti ketika sudah mengetahui keluhan dari pelanggan. Di dalam CRM sendiri terdapat tahapan peluang atau opportunity stage. Opportunity stage ini kita membuatnya sendiri. Anggaplah di sini kita membuat ada 3 Kanban atau ada 3 tahapan. Untuk di tahap pertama, kita membuat hubungi pelanggan A. Pada tahap pertama, kita akan menanyakan apa kebutuhan, apa keluhan atau masalah pelanggan. Kemudian menanyakan nama, email, telepon, alamat, serta biodata yang bersangkutan dengan pelanggan. Kemudian di tahap kedua, kirim penawaran. Kita akan berusaha mengirimkan proposal atau mungkin negosiasi, bahkan rapat ketika dipilih oleh pelanggan. Tahap 3 atau biasa disebut dengan won atau menang. Di sini berarti apa yang kita ajukan di tahap sebelumnya berhasil diterima atau di-approve oleh pelanggan. Tandanya kita berhasil. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke website odoo.com. Saat sudah masuk ke website odoo.com, kita bisa langsung mengklik tour. Saat sudah mengklik tour, kita langsung ditampilkan dengan Odoo Videos. Odoo Video sendiri berfungsi menyediakan berbagai macam video atau tutorial mengenai modul-modul yang sudah disediakan di dalam software Odoo. Nah, sebelum kita masuk ke modul yang akan kita gunakan, ada baiknya kita melihat atau menonton dulu supaya kita lebih mengerti saat sudah masuk ke modul yang akan kita gunakan. Karena kelompok kami menggunakan modul CRM, maka kami akan langsung mengklik More untuk sign up atau membuat account di modul CRM. Beginilah untuk data yang diperlukan saat membuat account di modul CRM. Mulai dari pengisian nama, email, company name, country, phone number, language, hingga primary interest. Ketika sudah terisi, kita start. Beginilah tampilan saat berhasil masuk ke dalam modul CRM. Nah, untuk tampilan awal dari modul CRM, menyediakan Kanban baru terkualifikasi proposis hingga berhasil. Selanjutnya kita akan langsung membuat.
Untuk peluang yang pertama, kita akan membutuhkan 10 unit laptop. Kemudian pelanggan, kita bisa membuat pelanggan baru atau menggunakan pelanggan yang memang sudah pernah bekerja sama sebelumnya. Untuk perkiraan omset, kita memperkirakan 1.000 euro. Kemudian untuk tingkat kepentingannya, kita beri tinggi. Ketika sudah, kita bisa langsung menambahkan. Otomatis di pojok bagian kanan Kanban baru langsung terisi 1.000 euro karena berhasil menambahkan. Selanjutnya kita akan menyunting. Sunting sendiri berfungsi untuk informasi lebih lanjut, bisa mengedit atau menambahkan data. Di sini untuk datanya sendiri peluang membutuhkan 10 unit laptop, perkiraan omset 1.000 euro. Untuk probabilitasnya masih 0, kita sendiri akan menambahkannya. Mungkin kita akan membuat 10% untuk di tahap pertama. Kemudian di sini lengkap informasi mengenai pelanggan hingga data penjual. Selanjutnya menyediakan juga catatan internal apabila ada catatan tambahan yang belum sempat ditambahkan. Kemudian tindak lanjut, berisi informasi kontak, pemasaran, dan yang lainnya. Di sini kita bisa mengirim pesan, bisa log catatan, hingga menjadwalkan aktivitas. Saya sendiri akan menjadwalkan aktivitas. Untuk di tahap pertama, mungkin kita akan menggunakan jenis aktivitas panggilan. Untuk batas waktunya, kita akan memilih di tanggal 12. Ditugaskan untuk Putri Alicia, ringkasan atau keterangannya keluhan dari pelanggan. Apabila ada tambahan catatan bisa diisi, langsung menjadwalkan. Nah, berhasil. Akan ada notifikasi batas waktu dalam 2 hari lagi. Kemudian simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Mulya akan melanjutkan tahapan CRM dari Putri. Di sini kita kembali ke saluran dan pada tahapan selanjutnya kita pindahkan ke tahapan terkualifikasi. Setelah dipindahkan, kita klik view activity-nya. Pada tampilan view activity, kita bisa melihat panggilannya itu tanggal 12 Mei. Nah, jika sudah selesai panggilannya, kita bisa pilih bagian checklistnya sebagai tanda selesai dan klik selesai. Nah, selanjutnya kita pilih penjualan dan kembali ke saluranku. Dan jika sudah selesai, kita sunting kembali untuk menambah jadwal aktivitasnya. Dan sekarang menambah aktivitasnya, menambah jenisnya tuh email pada tanggal 15 dan diskusinya tuh tentang detail produk. Jika sudah, pencet jadwal. Dan kembali lagi ke saluran. Jika sudah, kita pindahkan lagi ke tahap proposisi. Pada tahap proposisi ini, kita view activity lagi
dan lihat aktivitinya melalui email nih, tanggal 15. Jika sudah, kita checklist lagi dan pencet tombol selesai. Kembali lagi ke saluranku. Kita sunting kembali dan rubah jadi probabilitasnya jadi 80% karena pelanggan tertarik. Jika sudah, kita tambahkan lagi jadwal aktivitasnya dan kita pilih jenis aktivitasnya adalah rapat, dan diskusinya tentang negosiasi. Buka kalender. Nah, ada peringatan, kita pencet aja oke, dan kita buat jadwalnya. Jadwalnya tuh setelah dari email minimal 2 hari dibuat pertemuannya, tanggal 17. Dan kembali lagi ke saluran. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam Taftazani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Taftazani Al-Hakim akan melanjutkan presentasi dari tahapan Radian Mulia, yaitu rapat. Jika rapat sudah selesai, kita ke sini, kita selesaikan rapatnya. Lalu akan ada negosiasi setelah rapat. Kita kembali ke saluran, lalu sunting. Nah, di sini kita akan membahas jika gagal atau tidak disetujui oleh pelanggan, maka probabilitas tetap menjadi 10%. Nah, di sini disertakan gagalnya dengan alasan terlalu mahalkah unit laptopnya, atau kita tidak memiliki sumber daya alam atau keahlian yang ada, atau unit laptop yang stoknya tidak cukup, atau bisa dibuat juga untuk alasan lainnya. Nah, jika berhasil, probabilitas akan menjadi 91,67. Oke, kita klik berhasil. Ya. Oke, jika udah selesai, kita langsung ke laporan salurannya. Nah, ini dia untuk laporan peluangnya. Kita mendapatkan satu peluang untuk pertama. Dan untuk probabilitasnya kita mendapatkan 100%. Dan untuk perkiraan omset kita mendapatkan 1.000 euro. Dan sudah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.